Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi langsung saja kita gaskan ya. Di awal film kita diperlihatkan seorang kapten polisi yang bernama Tuan Long beserta anak buahnya sedang mengawal orang penting. Saat mereka sedang menunggu lift terbuka, Tuan Long pun menyuruh anggota di sampingnya untuk tenang. Karena dia melihat dari tadi salah satu anggotanya itu gelisah gara-gara headsetnya rusak. Setelah headsetnya sudah kembali normal, tiba-tiba musuh menembak leher anggota tersebut dan langsung tewas di tempat. Setelah itu granat pun dilemparkan musuh di dekat mereka. Tuan Long melihat banyak anggotanya terluka karena ledakan tersebut dan tak berapa lama musuh pun menembaki mereka. Tuan Long dan anggotanya berusaha melakukan perlawanan, tapi saat pertempuran berlangsung, seluruh anggota polisi tewas selain Tuan Long dan orang yang dikawalnya tersebut. Tuan Long pun terus melakukan perlawanan sekalipun kakinya tertembak. Saat suasana hidup dan mati, tiba-tiba datang pertolongan dan menembaki musuh yang masih hidup. Tuan Long dan orang penting tersebut pun selamat. Film berlanjut, Tuan Long sedang duduk di kursi roda akibat pertempuran kemarin-kemarin, dan putrinya yang bernama Fang Fang sedang menggambar di perbantangannya. Hingga tak berapa lama istrinya datang dan memberitahu kalau atasan suaminya barusan menelepon mengabari kalau permohonan pensiunnya sudah dikabulkan. Saat asik mengobrol, bel rumah mereka berbunyi. Tapi saat membuka pintu dia pun syok karena yang datang adalah seorang pria yang langsung mengalungkan bom waktu di lehernya. Hingga tak berapa lama bomnya pun meledak. Singkat cerita, Tuan Long dan putrinya sudah pindah ke pinggiran kota dan penampilannya saat ini pun sudah banyak berubah. Sesampainya di rumah, dia pun mengajak putrinya untuk makan. Dia juga memberitahu kalau dia sudah menemukan sekolah dan anak-anak di sekolah itu pun sangat baik. Tapi putrinya diam saja lalu masuk ke kamar. Setelah putrinya pergi, dia menerima telepon dari rumah sakit yang memberitahu hasil pemeriksaan putrinya tidak bagus karena terjadi pembekuan darah di otaknya akibat ledakan bom tersebut. Tuan Long pun berjanji akan berusaha menyiapkan uangnya. Sedangkan di markas Blackstone, Dr. Amy sedang mempresentasikan penemuan terbaru mereka yang bernama Power kepada klien. Selesai presentasi dan klien merasa puas, Dr. Amy menyimpan data inti dari proyek tersebut. Untuk merayakan keberhasilan proyek tersebut, mereka pun pergi ke bar. Dan di gedung yang sama, Tuan Long sedang memperbaiki masalah kelistrikan. Sedangkan Dr. Amy pamit pada teman-temannya ke kamar mandi. Dan dia tidak sadar kalau salah satu pengunjung mengikutinya. Selesai buang air kecil, Dr. Amy terkejut melihat ada pria asing di kamar mandi dan berusaha melecehkannya. Dia pun menjerit minta tolong. Dan dia beruntung karena jeritannya didengar Tuan Long yang langsung menghajar pria itu beserta teman-temannya yang sok jago. Are you hurt?
Are you okay? Besok harinya sepulang kerja, Tuan Long mengambil kayu karena dia melihat gembok rumahnya terbuka. Tapi saat dia masuk ke kamar putrinya, dia pun kaget karena yang datang adalah Dr. Amy. Setelah itu mereka berdua pun ngobrol. Dr. Amy pun mengucapkan terima kasih telah menolongnya tadi malam. Dr. Amy pun menawarkan pekerjaan kepada Tuan Long sebagai petugas keamanan di perusahaan mereka. Tapi Tuan Long justru menolaknya dengan alasan dia sudah tua. Saat Dr. Amy hendak pulang, mereka berdua mendengar suara terjatuh. Mereka berdua pun masuk ke kamar putrinya. Dan mereka pun panik melihat Fang Fang yang tidak sadarkan diri. Dr. Amy berusaha melakukan pertolongan pertama. Singkat cerita, saat Tuan Long sedang bekerja, dia pun menerima telepon dari rumah sakit yang memberitahu kalau putrinya akan dioperasi. Awalnya Tuan Long berjanji akan menyiapkan uangnya dalam 2 hari ini, tapi pihak rumah sakit justru mengatakan kalau biayanya sudah dibayar lunas oleh Dr. Amy. Setelah mendengar kabar tersebut, Tuan Long pun pulang ke rumah dan merapikan penampilannya karena dia merasa berhutang pada Dr. Amy. Hingga besok harinya, Tuan Long pergi ke markas Blackstone lalu menjumpai Dr. Amy. Saat ketemu Dr. Amy, Tuan Long pun mengucapkan terima kasih atas bantuannya dan Dr. Amy hanya senyum. Setelah itu, Dr. Amy mengutarakan rencananya yang hendak menjadikan Tuan Long sebagai operator penemuan terbaru mereka setelah dia lulus percobaan nantinya. Dia pun bertanya kenapa Dr. Amy memilihnya. Karena kamu tidak menghindari masalah, jawab Dr. Amy. Setelah itu Dr. Amy membawa Tuan Long ke ruangan percobaan. Dr. Amy pun menjelaskan tentang program tersebut. Tapi di tengah percobaan, penyakit Tuan Long kambuh karena dia melihat istrinya. Dia pun marah-marah dan mengatakan mundur. Walau dokter sudah berusaha membujuknya. Tuan Long menggedor-gedor pintu dan menyuruh penjaga membuka pintunya. Tapi si penjaga pamit untuk minta izin kepada Dr. Amy. Tapi tak ada jawaban. Tak berapa lama terdengar suara tembakan dan ledakan yang ternyata adalah sekelompok teroris yang langsung masuk dan menembaki yang ada di ruangan tersebut. Tapi Tuan Long berhasil menyelamatkan diri walau dia kena tembak. Setelah itu dia berusaha mengobati luka tembaknya. Sedangkan di ruangan lain para teroris terus menembak dan masuk ke ruangan pusat kontrol dan menyandra semua yang ada di ruangan tersebut. Setelah itu si bos teroris menyuruh Dr. Chen menyerahkan data inti dari proyek terbaru mereka. Awalnya Dr. Chen menolak, tapi karena teroris terus menembaki karyawannya, dia pun menyerah dan mengiyakan omongan teroris tersebut. Tapi saat bos teroris itu sedang bicara dengan anggotanya, Dr. Chen justru menghancurkan isi data tersebut dan bos teroris tersebut marah lalu menembaknya. Tuan Long menyalakan alarm karena dia melihat CCTV kalau Dr. Amy dan rekan-rekannya hendak ditembaki teroris. Si bos teroris pun menyuruh anggotanya untuk mencari keberadaan Tuan Long. Setelah anggotanya pergi, Dr. Amy pun mengatakan pada bos teroris tersebut kalau dia bisa menghentikan proses penghancuran data tersebut dengan syarat rekan-rekannya dilepaskan. Sedangkan di ruangan lain terjadi pertarungan sengit hingga Tuan Long berhasil menyandra salah satu kepercayaan si bos teroris. Film berlanjut, Dr. Amy berhasil menghentikan penghancuran data tersebut. Tapi si bos teroris ingkar janji dan mau menghabisi mereka.
Saat suasana genting, Tuan Long menghubungi si bos dan menawarkan pertukaran sandera dengan orang kepercayaannya. Sesampainya di ruangan, si bos justru menembak kepercayaannya, tapi Tuan Long justru berhasil menyandra si bos. Dia pun menyuruh Dr. Amy dan yang lainnya pergi menyelamatkan diri. Setelah itu terjadi tembak menembak dan Tuan Long pun melemparkan bom yang dibawanya. Tapi si bos teroris justru selamat dan menyandra Dr. Amy. Tuan Long pun mengejarnya dan setelah itu terjadi lagi pertarungan hidup mati di antara mereka. Walau Tuan Long tertembak dan Dr. Amy berusaha menyuruhnya pergi, tapi di akhir pertandingan Tuan Long meledakkan dirinya bersama bos teroris tersebut. Akhir cerita, Tuan Long berhasil diselamatkan tim dokter. Dia pun memeluk Dr. Amy saking bahagianya. Setelah itu dia menemui putrinya di rumah sakit yang telah selesai dioperasi. Tuan Long pun semakin bahagia melihat putrinya sudah sembuh dan film pun selesai.